Bab 58 dan 59. Kecemburuan. Christine mendadak berubah jadi CCTV. Setelah Pak Rafli masuk ke dalam kamar mandi, dia langsung terus mengawasi pintu yang tak tertutup rapat tersebut. Sesekali menggerutu tentang tingkah mencengangkan Kak Ivana malam ini. Astaga, aku masih tak habis pikir. Bagaimana bisa dia menggunakan baju seperti itu di apartemen Pak Rafli? Apa dia jalan? Gerutu Christine. Sekarang dia sedang duduk di meja riasnya. Sesekali memukul meja saking kesalnya. Perhatian Christine langsung terfokus ke arah ponsel saat melihat sebuah pergerakan di sana. Pintu kamar mandi main terbuka lebar dan keluarlah Pak Rafli yang hanya menggunakan handuk untuk menutupi pinggangnya. Dek, Christine langsung buru-buru memalingkan wajah. Berdegup jantungnya saat melihat dada yang kotak-kotak itu. Astaga, batin Christine. Kini merasa dia sendiri yang mesum. Sedangkan Rafli langsung mengambil ponselnya setelah dia selesai mandi. Mau ikut ganti baju? Tanya Rafli, suka sekali menggoda seperti ini. Rafli tahu, di antara mereka berdua sebenarnya yang lebih mesum adalah Christine. Jangan menggodaku. Sana pergi. Kesal Christine. Kali ini Rafli tidak hanya tersenyum, tapi juga terkekepelan. Sesaat keduanya melupakan keberadaan Elvana yang masih ada di apartemen ini. Christine menunggu beberapa menit sampai akhirnya sang kekasih kembali menunjukkan wajah di layar ponselnya. Kini Rafli sudah rapi dengan baju tidur yang pria itu kenakan. Apa Kak Ivana sudah pergi? Tanya Christine langsung. Dia tak akan merasa lega jika belum mengetahui kabar tentang wanita itu. Bagaimanapun caranya Kak Ivana harus segera meninggalkan apartemen sang kekasih. Tidak tahu? Coba aku lihat sebentar. Jangan matikan teleponnya. Iya, balas Rafli patuh. Dia keluar dari kamar dan tak melihat siapapun di sana. Rafli datang ke dapur dan Ivana sudah tak ada juga, hanya saja banyak hidangan makanan yang tersaji di atas meja. Buang saja semua makanan itu. Kak Ivana yang menyiapkannya kan? Jangan-jangan ada obat perangsangnya, tuduh Christine dan memang benar. 100%. Sementara Rafli sendiri sedikit tidak yakin dengan ucapan sang kekasih. Benarkah ada wanita seperti itu di dunia ini? Sampai menyerahkan tubuhnya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dibuang, apa tidak sayang? Tanya Rafli. Pikirnya mereka boleh tak suka pada Ivana, tapi semua makanan ini jelas tidak bersalah. Membuang-buang makanan juga bukanlah perbuatan yang terpuji. Sebagai seorang dosen dia tak pernah menanamkan sikap tersela seperti itu. Ya sudah sana makan, awas saja jika nanti Bapak terangsang. Kesal Christine, sampai bicara frontal. Saringan mulutnya sudah rusak. Kali ini Rafli terdiam sesaat. Dia tadi juga sebenarnya sudah makan malam bersama dengan Aston. Dan belum sempat dia menanggapi ucapan sang kekasih, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggilnya. Raf, panggil Ivana. Rafli menoleh dengan tetap memegang ponselnya. Di depan wajah. Biar aku bicara dengan Kak Elvana, sayang. Ucap Christine, selalu saja memanggil sayang saat berada di hadapan Ivana. Rafli mengarahkan ponselnya ke arah Ivana, wanita yang hingga kini masih saja berkeliaran dengan menggunakan lingeri. Kak Elvana memangnya tidak malu menggunakan baju seperti itu. Pulang sana, jangan menggoda kekasihku, ucap Christine. Ivana tersenyum kecil, suara Christine terdengar memekakkan telinganya. Aduh anak ini, beraninya mengusirku. Sementara Mama Indah saja mengizinkan aku datang. Batin Ivana. Dia kemudian mengambil ponselnya dan memutar pesan suara yang baru saja dikirimkan oleh Mama Indah. Raf, Mama mohon jangan usir Ivana dari apartemenmu. Dia hanya ingin berkunjung, kalian bisa menjadi teman, ucap Mama Indah. Kamu dengarkan, Mama Indah saja izinkan aku datang ke sini dan bahkan melarang Rafli untuk mengusirku. Aku hanya akan pergi setelah memastikan Rafli makan malam, ucap Ivana kemudian. Di ujung sana sesaat Christine tertegun, masih terkejut mendengar ucapan Tante Indah, yang mengizinkan wanita itu datang ke apartemen Pak Rafli.
Padahal Tante Indah juga tahu bahwa selama ini dia dan Pak Rafli masih menjalin kasih. Christine mulai merasa bahwa Tante Indah tak merestui hubungan mereka. Kini Tante Indah lebih berat pada wanita jalang itu. Lagi pula kamu hanya kekasih, bukan istri. Jadi berhentilah bersikap seolah Rafli adalah milikmu. Timpal Ivana lagi dan Rafli segera menarik ponselnya. Kesabarannya telah habis, jadi meski sangat enggan untuk menyentuh Ivana, dia terpaksa mencekal lengan wanita tersebut. "Au, sakit Raf. Apa yang mau kamu lakukan?" kata Ivana, merintih kesakitan namun dia sengaja buat jadi manja. Christine yang masih terhubung di sambungan telepon itu kini hanya terdiam, melihat apa yang akan terjadi di sana. Ternyata Pak Rafli melempar Ivana keluar. "Rafli, mana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Barang-barangku masih ada di dalam kamar," protes Ivana. Namun Rafli tidak mengindahkan ucapan tersebut, dia segera menutup pintu dengan kuat. Brak, sampai suaranya mampu didengar oleh Christine. Ivana di luar sana langsung berontak, berulang kali menekan bel dan mengetuk pintu berharap Rafli akan segera membuka pintu ini. Mana bisa Elvana meninggalkan apartemen ini dengan baju yang seperti ini? Tidak, Elvana sangat malu, apalagi jika sampai dia jadi bahan tontonan orang. "Raf, buka pintunya, aku akan mengadukan ini semua pada Mama." "Buka Raf," pekik Ivana. Dia bahkan sampai nyaris menangis, sebab tak mungkin berkeliaran di malam hari dengan baju seperti ini. "Rafli," pekik Ivana lagi. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa pintu itu akan terbuka. Justru ada seorang pria yang melintasinya, seseorang yang jadi penghuni apartemen di unit sebelah sana. Pria itu tentu menatap aneh, wanita itu terlihat seperti jalang yang baru saja melayani pelanggannya. Lalu dibuang tanpa dibayar. Namun pria itu pun tak mengenal penghuni apartemen ini, kehidupan di sana begitu privasi. "Rafli," panggil Elvana dengan suara yang lebih lirih, mulai tak nyaman saat bertemu dengan orang-orang. Ini semua gara-gara Christine. Kenapa wanita itu harus menelepon? Sekarang bagaimana caranya aku pulang? Ponsel, tas dan dompetku masih ada di kamar, gerutu Ivana. Dia mengacak rambutnya frustasi, benci karena malam ini jadi berantakan. Dan yang lebih parah dia harus pulang dengan menggunakan baju seperti ini. Sementara itu di dalam apartemen, Rafli langsung menatap ke layar ponsel setelah berhasil mengusir Ivana. Melihat wajah Christine yang nampak sendu. "Abaikan saja tentang wanita itu, aku juga tidak ingin membahas apapun tentang ucapannya," kata Rafli. Christine mencebikkan bibirnya, kejadian malam ini benar-benar membuatnya syok. Karena untuk pertama kali Christine akhirnya merasakan apa itu cemburu dan rasanya sungguh tidak nyaman. "Tapi Bapak suka kan lihat bajunya?" "Tidak, aku lebih suka melihatmu pakai baju olahraga." Pagi ini Christine datang ke kantor dengan wajahnya yang nampak kusut. Ternyata cemburu itu rasanya tidak enak, membuat pikirannya terasa penuh sepanjang waktu. Pak Rafli tidak bisa mengantarnya pagi ini karena pria itu ada pertemuan penting di kampus. Jadilah pagi ini Christine harus menyembuhkan hatinya sendiri tanpa bantuan sang kekasih. Ada kalanya Christine mensyukuri kesibukan mereka masing-masing, tapi di saat seperti ini rasanya menyayangkan juga tentang betapa sibuknya mereka berdua, sampai terasa cukup sulit untuk bertemu. Dan tiap kata yang diucapkan oleh Kak Elvana semalam masih mampu Christine ingat dengan jelas. Pertama tentang Mama Indah yang mengizinkan wanita itu datang ke apartemen Pak Rafli, bahkan memberikan kartu aksesnya juga. Kedua tentang Christine yang kini masih berstatus kekasih, bukan istri. Status yang rasanya begitu lemah, tak ada kekuatan sebab bisa putus kapan saja. Ikatan mereka hanya sebatas kata-kata, bukan janji di hadapan Tuhan dan surat berkekuatan hukum. Christine merasa dia kalah, karena sepertinya Tante Indah Lebih mendukung wanita itu. "Christine, apa black cardmu ditarik ayahmu?" tanya Laura. "Kenapa memang? Wajahmu kusut sekali," balas Nora. Sekarang mereka sudah sama-sama duduk di meja kerja.
Arhan sedang pergi untuk fotokopi beberapa dokumen. Lor, aku ingin tanya, apa? Balas Laura, dia sudah menyerah meminta Christine untuk memanggilnya Laura. Sekarang semua terserah Christine, Lor, terserah. Apakah wajar seorang wanita tiba-tiba menggunakan lingerie di hadapan pria yang baru dikenalnya? Wajar saja jika wanita itu jalang, balas Laura dengan penuh semangat. Dia sangat antusias jika membicarakan tentang hal ini, gibah. Memangnya siapa yang baru kenal tiba-tiba pakai lingerie? Tanya Laura kemudian. Tidak, tadi malam aku lihat film. Hais, tidak bermutu sekali. Kupikir kita akan bergosip. Balas Laura, dia jadi malas menatap ke arah Christine. Segera menghadap ke komputernya sendiri. Sementara Christine masih termenung. Hatinya sedang gundah gulana. Dia dan Pak Rafli pernah membicarakan tentang pernikahan, dan target mereka adalah 2 tahun lagi. Sekarang sudah berjalan hampir 5 bulan dan rasanya terasa semakin sulit. Apa benar mereka akan tetap bertahan sampai target tersebut? Di tempat lain, Elvana mendatangi rumah utama keluarga Stuart. Dia berniat mengadukan semuanya tentang semalam pada Mama Indah. Sungguh, Ivana benar-benar merasa terhina atas sikap Rafli dan juga Christine. Namun kali ini dia hanya akan membuat Christine dibenci oleh Mama Indah. Semalam Rafli mengusir Kuma, dia melemparku keluar sementara tasku masih ada di dalam. Sekarang saja tasku masih tertinggal di sana, aduh Ivana. Dahi Mama Indah tentu berkerut mendengar hal tersebut, rasanya tak mungkinlah Rafli bersikap sekejam itu, lagi pula niat Elvana datang hanya ingin menjalin pertemanan, bukan yang lain. Karena perjodohan mereka pun telah dibatalkan. Benarkah? Tidak mungkin Rafli setega itu Fana. Christine yang meminta Rafli untuk mengusir Kuma. Saat aku di sana Christine menghubungi Rafli melalui sambungan video call, terangnya lagi dengan wajah yang nampak sendu. Padahal niatku tulus, aku juga tidak menyangka Rafli bersikap sekadar itu. Pasti Christine yang sudah memberinya pengaruh buruk, jelas Ivana lagi. Mama Indah menghela nafasnya secara perlahan, sebenarnya dia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan masalah ini. Tapi Ivana selalu membawa-bawanya. Ayo sekarang kita ke apartemen Rafli, Ma. Aku ingin ambil tas dan ponselku. Tapi bagaimana kita bisa masuk? Kartu aksesnya kan sudah Mama berikan padamu. Kartu itu ada di tasku Ma, telepon saja Rafli dan minta passwordnya. Mama Rafli mengangguk, dia patuh pada Ivana hanya karena merasa bersalah pada gadis tersebut. Demi menebus semua kesalahan dia pun rela selalu direpotkan seperti ini. Halo Raflil, ucap Mama setelah teleponnya terhubung. Sekarang sudah menjelang jam makan siang jadi Rafli memiliki waktu sedikit lenggang. Dia bahkan berniat datang ke kantor untuk makan siang bersama dengan Christine. Ma, untung saja Mama menelpon, ada yang ingin aku bicarakan dengan Mama, balas Rafli. Mama Indah langsung melihat ke arah Ivana saat mendengar hal tersebut. Namun dia tidak memasang mode loudspeaker, jadi yang mampu mendengar suara Rafli hanya dia seorang. Ada apa Rafli? Aku mohon jangan menguji kesabaranku Ma. Aku mohon sekali, buat Ivana menjauhi aku. Dia orang asing bagiku Ma, ucap Rafli. Sebisa mungkin dia bicara dengan suara yang pelan. Namun nada bicaranya yang dingin tak mampu dihilangkan. Mama Indah terdiam, bingung bagaimana harus menjelaskan. Apalagi mereka hanya terhubung melalui sambungan telepon. Rasanya akan lebih mudah jika bertemu secara langsung. Rafli, Mama sudah membatalkan perjodohanmu dengan Ivana. Kamu tahu sendiri bahwa Ivana adalah anak teman karib Mama. Bagi Mama Ivana juga sudah seperti anak. Sama seperti Mama menganggap Christine, jadi meskipun kalian tidak bersama, Mama mohon jalinlah hubungan pertemanan dengan Ivana, balas Mama Indah kemudian. Rafli sampai menghentikan langkahnya saat mendengar penjelasan sang ibu. Dia berdiri tepat di tengah-tengah area parkir kampus, jadi urung untuk langsung menuju mobilnya. Pertemanan, tanya Rafli, sampai nyaris tertawa saat dia mendengar hal tersebut.
Dia datang ke apartemenku hanya dengan menggunakan lingerie, dia sedikit pun tidak terlihat seperti teman, tapi perempuan binal, balas Rafli, dia sudah coba untuk menahan diri, namun sang mama selalu tak bisa mengerti. Aku matikan teleponnya, ucap Rafli kemudian dan langsung memutus sambungan telepon tersebut. Rafli juga langsung mengirim pesan singkat pada sang mama, mengirim foto tentang penampilan Ivana ten malam. Melihat foto itu Mama Indah pun sangat terkejut, dia sampai menutup mulutnya yang menganga. "Ada apa Ma?" tanya Ivana, dia sangat penasaran. Sejak tadi coba menguping namun tetap tak bisa mendengar suara Rafli. "Kamu datang ke apartemen Rafli dengan baju seperti ini?" tanya Mama Indah langsung, juga menunjukkan layar ponselnya pada Ivana. Sesaat Ivana gelagapan sendiri, sebelum akhirnya dia buru-buru menjelaskan. "Aku bisa jelaskan Ma, semalam aku memasak untuk makan malam Rafli. Setelahnya aku panas sekali, karena dia belum pulang jadi aku pakai baju itu agar cepat merasa dingin. Niatku sebelum Rafli pulang aku sudah mengganti baju lagi, tapi ternyata aku belum sempat ganti baju dan Rafli sudah pulang," jelas Elvana, berbohong dan untung saja alasannya terdengar masuk akal. Meskipun sebenarnya semua masakan semalam Ivana beli di sebuah restoran. Namun Mama Indah sudah meyakini bahwa ini semua hanya salah paham. "Percaya padaku Ma, Rafli hanya sedang dipengaruhi oleh Christine, karena itulah dia selalu menilaiku buruk. Semua ketulusanku diacuhkannya," ucap Ivana. Mama Indah langsung mengelus lengan Ivana untuk menenangkannya, sebab Ivana sudah terlihat ingin menangis. "Mama mempercayai kamu, Ivana," balas Mama Indah, secara perlahan Ivana pun kembali tersenyum.